Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Susanto, NPI 121210046. Sini saya akan menjelaskan etika terkait etika adalah kepercayaan pada tindakan benar dan salah atau tindakan baik dan buruk yang dapat mempengaruhi kegiatan lain. Hal-hal yang berkaitan dengan etika, yang pertama ada perilaku etis, yang kedua ada perilaku tidak etis, dan yang ketiga ada etika bisnis, keempat ada etika manajerial. Yang pertama, perilaku etis. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum mengenai tindakan yang benar atau baik. Perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang diterima secara umum mengenai tindakan yang salah atau buruk. Yang ketiga, etika bisnis. Etika bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh pemimpin, manajer, karyawan, agen, atau perwakilan perusahaan. Etika manajerial. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Di sini, perbedaan budaya perilaku bisnis orang Indonesia tentu saja berbeda dengan orang Asia, Amerika, Afrika Selatan, atau India. Hal yang sama, orang Sunda memiliki perilaku bisnis yang berbeda dari orang Batak, Madura, atau Jawa. Semua ini disebabkan oleh perbedaan budaya. Pengetahuan semakin banyak, hal yang diketahui dan semakin baik seseorang memahami suatu situasi, semakin baik peluangnya untuk membuat keputusan etis. Para pemimpin bisnis harus memecahkan masalah dan secara efektif mencari informasi mengenai potensi masalah etika dan bertindak secara efektif dan tepat waktu. Ketidaktahuan bukanlah alasan yang dapat diterima dan perspektif hukum termasuk masalah etika. Kumpulkan data. Kumpulkan faktual yang relevan, informasi mengenai tindakan atau kebijakan berdasarkan tentang norma etika. Yang pertama ada utilitas, yang kedua ada hak, yang ketiga ada keadilan, yang keempat ada peduli. Memimpin dengan etika, memimpin dengan perilaku etis. Yang kedua, dimanifestiskan dalam tindakan sehari-hari di dalam perusahaan dengan cara memimpin dengan memberi contoh, toleransi untuk perilaku tidak etis sangat menginspirasi. Dan yang keempat, mengakui fakta dan kesalahan. Yang kelima, berkomunikasi. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, tempatkan dengan orang baik. Investor atau pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang berhak mengetahui dan menerima pendapatan atau dividen dari pendapatan perusahaan. Yang terakhir yaitu ada poin kemurahan hati. Kemurahan hati atau filantropi melibatkan menyumbangkan uang, waktu, karyawan, atau sumber daya lainnya untuk berbagai penyebab terlepas dari manfaat langsung bagi perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.